luar biasa. Itu kan menjawab satu-satu. Ini imigrasi ya, yang belum pada dapat. Saya berbeda, saya termasuk yang tough banget ya. Sampai saya nangis sampai pernah 2 jam di penjara, termasuk sama Nando. Ya, kalau saya nggak kena Nando, kalau Nando udah di atas 14 tahun, kita akan dimasukkan kamar. Berhubung nggak dimasukkan kamar, berhubung Nando masih di bawah 14 tahun, kita nggak dimasukin kamar. Tapi saya belajar dari sini, Tuhan punya maksud supaya saya belajar. Saya belajar tentang orang-orang imigrasi, supaya kalau kita kalau kita sebagai orang kita harus menjalankan pekerjaan kita secara benar, sesuai, jangan Tuhan mengikat kita. Jadi kita harus dengan kasih, harus dengan terang, menjadi terang. Jadi terus kita merasakan orang-orang bagaimana tahapnya menghadapi proses imigrasi. Jadi saya mendoakan, kita mendoakan kalau bisa nanti juga kita doakan bagi teman-teman yang belum mendapatkan imigrasi. Demikian. Jadi saya juga bersyukur ya dengan saya menjadi Katolik. Saya tuh lebih luar biasa deh, pokoknya deh. Segalanya kayak saya menemukan intan berlian yang saya pengen bilang semua orang gitu. Sampai waktu baru-barunya tuh saya kayaknya orang-orang kayak kesel gitu loh. Saya jadi agak ngerem-ngerem sedikit gitu ya, supaya jangan terlalu ini. Tapi saya balik jadi berdoa Tuhan pimpin supaya orang yang belum, maksudnya keluarga saya itu sangat merindukan sekali, karena kita harus ya menjalankan seperti yang Tuhan Yesus lakukanlah ini demi anak-anak sebenarnya yang non Katolik tidak begitu. Saya tahu ini masih saya belajar terus. Jadi saya doakan dan keluarga saya juga teman-teman saya yang bersama saya supaya mereka tertarik dengan kesaksian hidup saya ke keluarga saya, supaya mereka bertanya-tanya dan boleh tertarik menjadi Katolik. Itu Tuhan. Saat ini
Tuhan, agar apapun suara, apapun yang keluar, biar bukan dari Henry atau bukan dari yang lain, dan biar semua ini hanya adalah dari Engkau. Dan ada berdoa bagi saya dan bagi diri. Bapa dalam surga, tibalah saatnya kami hamba ini beserta diri menyerahkan diri kami kepadamu. Ya rohmu yang berkarya, rohmu yang berbicara, ambil alih mulut kami atau didik kami pikiran kami. Janganlah kata-kata ini bukan dari Engkau, janganlah kata-kata ini dari aku atau dari yang lain. Kuasailah tempat ini dengan malaikatmu, curahkanlah urapanmu, kuasamu, sehingga boleh anak-anakmu ini semakin bertumbuh Bapa. Bunda Maria, Engkau Bunda kami, doakanlah Bunda Maria, karena Engkau sendiri menginginkan dan Engkau berbahagia melihat anak-anakmu berkumpul untuk mendengarkan, untuk menerima sabda kehidupan. Terima kasih Bunda Maria, Engkau doakan untuk kami semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin. Demi yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya sangat bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah gereja. Tema untuk saat ini yang Tuhan mendaki untuk saya memberikan pengertian bahwa mengenai gereja. Anda tiap minggu ke gereja. Gerejanya apa? Hah? Gereja mana? Dari mana? Itu Saint Joseph. Itu dari mana? Lobby. Hah? Saint Joseph. Jadi gereja itu adalah yang kita tahu, gereja itu bangunan ya. Dalamnya ada tabernakel, lalu ada belas sakramen. Kalau lampu nyala, Yesus ada terus di situ. Dan kalau kita masuk ke gereja, kita berdoa kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Nah malam ini saya mengajak Anda, gereja itu macam-macam artinya. Gereja itu gedung, saya pergi ke gereja Saint Joseph, saya pergi ke gereja Saint Philip Benizi, saya pergi ke gereja ini, gereja itu dan sebagainya. Tapi kumpulan orang percaya pada Tuhan, itulah komunitas gereja di situ ya. Nah satu yang saat ini Tuhan memberikan pengertian pada kita adalah gereja, yang mana itu adalah eklesia, gereja, utusan. Utusan. Jadi Anda dan saya dibaptis, Anda dan saya itu diutus. Nah, mengerti ya? Jadi kita ini diutus untuk apa? Kita buka dari kitab Yohanes 20. Siapa mau baca Yohanes 20 21? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya. Ayat 21. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Stop. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang juga aku mengutus kamu. Ya, di situ. Nah, ini Yesus berbicara kepada siapa? Kita. Kepada murid-muridnya kan, pada Rasul itu 12 murid ya. Nah, tapi sekarang lihat Efesus 4 ayat 4 sampai 12. Efesus 4 sampai 12. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Stop. 5 ya. 1 sebagai nabi, rasul, nabi, terus pemberita Injil, pewarta itu ya. Lalu sebagai raja, sebagai imam, gembala ya, 5. Nah, inilah 5 yang diberikan sama Tuhan ke setiap orang ada ini. Nah, sekarang yang bilang sebagai kepala, yaitu sebagai raja, siapa? Pimpinan. Obed itu sebagai pimpinan, sebagai raja di dalam komunitas, gitu ya. Dan jadi kita umat Katolik yang dibilang adalah gereja. Nah, cobalah hayati renungkan. Karena 5 ini kebanyakan kita tidak sadar bahwa apakah untuk ada problem pastor, ini pastor semua di situ. Dan saya melihat malam ini tidak ada pastor, kemana pastor? Pastor tidak ada, disinilah Tuhan membuktikan bahwa Anda dan saya adalah sebagai gereja. Dan gereja untuk apa di situ ya? Gitu. Sebelumnya coba kita nyanyikan satu lagu mengenai gereja. Eliana, kalau saya kalah dengan kamu, gereja tua. Gereja tua yang biasa pantas. Iya. Anda tenang, Anda masuk dalam hati berdoa supaya dapat hikmat. Mudah-mudahan karena Tuhan mau dia tahu. Masihkah waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu lama berlalu, sudah seluruh
Saya tadi mempersiapkan dan terus Tuhan mengendaki supaya menyanyikan lagu ini, dan ini suatu konfirmasi di mana gereja tua, gereja yang paling tertua itu adalah gereja Katolik. Gereja yang lengkap, di mana tradisi dijalankan dari sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, para rasul dan sebagainya. Dan gereja tua ini menjadi contoh kepada gereja-gereja yang lain. Dan dalam lagu tadi dibilang bahwa di dalam gereja tua ini aku memegang, dan hujan rintik-rintik, dan dia tersadari. Anda dan saya bukannya umat gereja. Anda dan saya adalah gereja, utusan. Siapa di sini yang belum terima sakramen penguatan? Belum terima sakramen penguatan? Luar biasa Anda belum terima sakramen penguatan, tapi sudah menjadi raja. Jadi di mana kita sudah menerima sakramen penguatan, di mana kita sudah siap diutus menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang untuk apa? Mari kita baca dari Matius 10 ayat 7. Obe baca Matius 10 ayat 7, terus bergantian. Els ayat 8, terus Loki ayat 9. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. 8. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam tempat tinggal. 10. Ya. Lihat saya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja harus mendapatkan upahnya. Nah, disinilah gereja tugasnya pergi sembuhkan orang sakit, tahirkanlah orang kusta. Yang dibilang kusta di sini adalah kusta, bukan kusta secara harafiah kusta kulit ya, tapi kusta hati kita. Hati orang itu kotor, penuh kusta. Kusta apa? Marah, tersinggung, kita benci, dan kita macam-macam lah di situ ya. Itu kusta hati ada di situ ya. Jadi inilah tugas Anda dan saya untuk menghilangkan dan juga mengusir setan. Setan itu apa maksudnya? Jangan maksud, waduh, dia kesetanan tuh. Jadi kalau orang itu dia sudah dinasihatin, sudah dibilangin jangan, tapi masih begitu aja. Jadi itu tabiat jeleknya itu dikuasai oleh si iblis. Jadi si iblis itu menaruh kekuatan di situ, sehingga apa yang nggak benar itu dia keluarkan begitu. Sampai akhirnya bilang kita bosan, udahlah udah diomongin masih begitu ya, dasar. Itu jahatnya. Terus kalau baiknya ya belum jalan Tuhan lah. No, kita adalah gereja. Gereja itu sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk demikian. Dan janganlah kita selalu apa-apa itu
Ya, udah telepon Pastor Adli ya, Pastor Adli itu ada begini. Atau misalnya kita bilang, Tuhan, tolonglah Tuhan supaya dia begini. Jadi kita menyuruh Tuhan, jadi kita jadi raja, Tuhan yang disuruh menyembuhkan dia. Tuhan bilang, aku memberikan kuasa kepadamu, pergilah. Jadi engkau lah gereja yang hidup, kau bukan umat. Dan kita ini gereja tua di situ. Nah, saya tadi satu hari di sekolah juga ada dibilang mengenai social justice and charity. Itu gambar kaki dua. Jadi harus sejalan sama-sama. Nggak bisa kita mau charity itu apa? Amal kan? Ya pokoknya ketika uang kasih uang asal kasih rumah aja ke si OB perlu sebulan untuk untuk IC berapa $1,000 ya, saya ada penghasilan ada $50,000 sebulan, ya kasih 1.000 malah ya apa gitu. Tapi giliran si si Yani melihat, wih, dia hebat loh, tiap bulan mau tuh ngasih $1.000 gitu. Karena Yani itu penghasilannya mungkin sebulan cuma 300, dia udah $1.000 itu, wah hebat loh, langsung Yani itu bye-bye-in si si Iriana. Karena Iriana sebulan kasih 1.000, tadi beli lotre, wah hebat loh gitu. Jadi baik sama dia, kata dia, wah orang kaya, orang hebat begitu. Padahal Tuhan bilang, kalau kau menjadi amal itu jangan melihat kuantitinya, persentase. Saya bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Awal mulanya kita pelayanan di sini, paling orang San Bernardino itu yang datang cuma 3-4 orang. Ya, cuma 3-4 orang. Jangan selalu menilai dengan kuantiti, tapi quality, persentase. 4 orang yang hadir, tapi kedua-duanya ketika bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan, bisa merasakan bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan, bisa merasakan bahwa Tuhan itu bekerja, bisa merasakan bahwa saya ini jadi nggak usah kerja lagi. Dan itu suami saya yang bilang, kamu nggak usah kerja, kalau mau ngikut gitu-gituan nggak usah kerja segala apa. Dan suami itu bisa menyatakan bahwa karena saya melakukan itu sehingga income saya bertambah segala apa. Itu kebesaran Tuhan, dia katakan demikian. Jadi dari berapa 4 orang itu 1 udah menang tuh. Jadi berapa? 25% tuh buat saya. Terus satu lagi bersaksi lagi, dapat kerjaan segala apa dan bisa diatur ini itu segala apa, sudah 50% tuh. Terus satu lagi bersaksi, akhirnya bertambah dari cuma 4 orang, datang Els buka rumahnya untuk persekutuan juga di situ. Masih bertambah lagi, dan sekarang dari 4 orang menjadi berapa orang di sini, dan ternyata sampai jam berapa itu sudah bersaksi semua, sampai rajanya itu, pimpinannya itu bersaksi juga di situ. Dan disitulah kita melihat buahnya ini bahwa San Bernardino luar biasa. Dan sampai juga orang yang bahasa Inggris nggak bisa, nggak mampu segala apa, pikir alah sekolah itu berat sampai setengah mati segala apa, sampai jam 1 malam, jam 2 malam bikin PR segala apa begitu. Tapi Tuhan bicara sama aku supaya dia nanti di krus, supaya dia memberikan kesaksian, berbicara, sharing segala apa. Bagaimana Roh Kudus itu merubah dia, dan 3 tahun di sekolah dia lulus di situ. Dan dia punya PR, dia punya perbuatan itu semua sampai di sekolah itu sangat diitukan oleh direktur, luar biasa. Jadi saya melihat San Bernardino, inilah komunitas yang kecil. Kalau San Bernardino kecil orangnya cuma begitu aja. Tapi Bethlehem kota yang gersang, kota yang tidak ada hasilnya, hanya domba 2 pup semua di situ. Tapi Yesus hadir di situ. Dan malam ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Gereja tua itu mulai berkarya di San Bernardino ini. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab di hatiku ini, cita-citaku ini, kehendakku ini, supaya umat Katolik gereja tua ini, yang mana awam-awam ini bisa bangkit, bisa menyembuhkan, bisa mentahirkan, bisa merubah etikat dan jelek dari orang-orang di situ. Orang cancer itu yang kita tidak tahu, yang di Jacinta itu, lalu diajak dan terus hanya berdoa korongka di situ.
nggak berdoa bahasa roh sampai puji-pujian segala apa, tidak. Berdoa korongka di situ. Lalu sudah kita selesai. Lalu dari tim setiap hari itu ada doa korongka jam 3, yaitu tim perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini yang si Bebet, si Maria, si Luli, si Valerie, berempat itu mereka selalu berdoa rosari pagi-pagi, siapa siang, siapa. Dan saya bilang doanya nggak sempurna, tapi buahnya kita lihat. Tiba-tiba dapat telepon, dan saya bilang, kami ingin mengucapkan syukuran. Bawalah orang karisma mau 15, 20 orang silakan. Gitu. Dan pada itu saya berdoa, dan kita ada waktu terbatas karena pagi masih ada pelayanan di sini, siang masih ada pelayanan di sini, dan terus hari minggunya mesti ke Sacramento dan sebagainya di situ. Namun kalau untuk Tuhan itu kita nomor satukan, tidak peduli di situ. Saya kerja tapi tidak peduli. Lalu apa yang terjadi? Sebelum itu Tuhan memberitahukan akan ada orang orang Islam, akan ada orang Buddha, akan ada orang dari kemanapun juga, yang macam-macam yang akan ada di situ. Jadi saya bilang sama tim ini, kita datang di sana bukan berkelompok, supaya di sana menyebar, bisa berkenalan segala di situ. Makanya karena dan juga tidak rencana tiba-tiba selalu, dan tidak ada rencana untuk beda ke sana, itu Tuhan menggerakkan supaya beda ke sana. Akhirnya beda ke sana, sama Roy ke sana, lalu dia bisa bersaksi di situ. Roy, di mana sakit leher dia bisa begini segala apa semua. Jadi mereka yang belum mengenal Tuhan, sampai mereka itu juga tidak, dia tahu Katolik, tapi Katoliknya bagaimana benar-benar nggak tahu. Bahkan sampai saya dipanggilnya pastor, ada yang bilang lagi pendeta segala apa di situ ya, karena mereka nggak tahu di situ. Nah kita ini menjadi gereja tua itu bersaksi di situ. Dan bagaimana supaya gereja ini supaya bisa bertumbuh? Bagaimana cara gereja ini bisa bertumbuh? Saya akan menyerahkan istri saya untuk bicara. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, bukan untuk saya dan Andrew. Amin. Oh sorry. Gereja tua. Inilah Anda dan saya semua gereja yang tua-tua. Karena di sini juga ada Om Robi, dia yang paling tua. Jadi kami semua tuh tua, ya. Puji Tuhan yang jadi tua, bisa menyalurkan berkat dari surga turun kepada kami semua dan menyalurkan kepada yang memerlukan. Amin. Dibilang gereja, ya. Saya bekerja bilang gereja, berikan mengenai gereja. Saya bilang gereja itu kan building, only building. Oh, kamu tuh nggak ngerti. Iya saya ngerti itu building dan di dalamnya itu bagus, ya. Tapi benar-benar memang kita ini semua, Anda dan saya itu gereja, yaitu pengikut siapa? Yesus. Mari kita baca Matius 10 ayat 38. Anda dan saya ini dibilang orang yang apa? Religius. Ya kan? Anda kan ke gereja. Jadi dibilang religius. Kita harus nyatakan itu bahwa saya tuh benar-benar anak Tuhan dan seorang yang religius. Matius 10 ayat 38. Siapa yang mau baca? Yang keras. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak padaku. Keras kan Tuhan mengatakan apa? Coba semuanya apa? Tidak layak bagiku. Jadi kalau barang siapa tidak memikul, kita sudah menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, kita harus memikul salib, ya. Sebagai pengikut Kristus tentunya berbeda dengan orang yang biasa, ya. Orang yang biasa itu mereka masih banyak keduniawian. Kita yang sudah dipilih gereja,
bahwa kita itu pengikut Kristus. Tapi banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi mereka itu tidak mau mengaku sebagai pengikut siapa? Kristus. Banyak orang yang begitu. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus, ya. Kalau kita sudah mengikut Kristus, sekarang kita lihat dalam Alkitab, Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Baca yang keras bergantian. Sekarang di grup sebelah sini. Lukas 9 57. Ayat 57. Ya. 57, satu-satu ayat ya. Bergantian. Ya, silakan Ibu yang baru, silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Ayat berapa itu? 57. 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Loki. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu ke Bapa." Karena Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati membutuhkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana." Seorang lain yang berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku balikan dahulu dengan dia." terakhir sama-sama 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Benar nggak? Coba Anda dan saya, ada nggak begitu? Kalau disuruh tugas, oh nanti dulu, saya mau ke liburan dulu. Biasa itu biasa, ya. Tapi Anda dan saya sudah menjadi pengikut Kristus. Saya ada 3 cara. Tuhan memberikan saya hikmat 3 cara, yaitu 1, Anda dan saya sudah pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan. Ada nggak tantangan pada Anda dan saya? Banyak kan? Jangan lemah. Berdoa. Kita berdoa. Mereka berdoa. Ternyata dia dibebaskan, nggak usah kerja. Ya. Berdoa. Berdoa itu nggak ada jarak. Ya. Tuhan pasti mendengarkan. Ya. Pokoknya kita siap menghadapi tantangan. Pasti. Karena kita bertemu teman, bertemu orang-orang banyak. Jadi dengan itu kita tuh sebenarnya diuji iman itu supaya benar menjadi pengikut Kristus. Amin. Ada amin. Coba ketawa dulu dong. Jangan. Bagus ya. Senang, jangan kaku-kaku. Senang. Kita memberitakan firman harus kita terima dengan, aduh Tuhan terima kasih ya. Biar saya boleh menjadi serupa dengan Bapak Tenggo atau Diana, bisa memberitakan firman. Bapak Henry, siapa lagi? Bapak Taufik, siapa lagi? Supaya kita menjadi seperti mereka. Karena memberitakan firman itu menceritakan mengenai Tuhan. Amin. Kesaksian juga harus memberikan kesaksian. Masa dalam hidup kita tidak ada kesaksian?
Pasti, apalagi tinggal di negara yang perlu milk dan honey kan ada di sini. Saya juga dulu nggak kebayang kalau saya tuh mau tinggal di Amerika, ya. Jadi siap menghadapi tantangan. Oke, di sini dikatakan Yesus berkata ayat 58 kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya ada lagu apa namanya? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu saya waktu dulu di sekolah minggu nyanyinya itu. Sekarang untuk yang tua-tua boleh belajar. Jadi ingat tuh, Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu. Jadi tantangan, ya seperti Anda punya bunga rose, nggak? Punya bunga mawar, siapa yang punya bunga mawar? Ya, saya juga punya. Kita mau mengambil rose, mawar yang bagus, tapi kita harus melalui duri-duri. Begitu juga Anda dan saya, ya. Tantangan banyak, itu duri-duri. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita mendapatkan rose yang bagus, mawar yang bagus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, menjadikan Yesus yang utama dalam hidup. Siapa yang menjadikan Yesus utama dalam hidup? Coba semua. Kenapa tadi suruh bersaksi nggak mau? Yang mana itu? Bapak Ibu mengundang. Coba kumpul-kumpul, nanti kelupaan. Ini belum Sally juga. Ulang tahun. Jadi coba kita utamakan Yesus Kristus. Nah itu, berikan kesaksian, menolong orang. Saya juga tadinya sih nggak suka gitu-gitu, tapi karena dulu saya waktu enggak. Jadi saya udah terdidik sama orang tua saya, orang tua yang adopt dari kecil itu, mereka dari gereja Kristen. Jadi saya tuh dididik dengan walaupun keras, tapi agama itu terus ya. Saya tidak mengetahui Bible, tapi ternyata waktu katekisasi, kita bilangnya katekisasi. Kalau orang Katolik bilang katekisasi kan. Itu saya sama pendetanya, kita duduk rame-rame. Pendetanya tuh udah tua. Jadi ini wah makanan kita nih anak muda kan, tua-tua lagi ngajarin kan, dia udah bagus ngajarin. Tapi nanti dia kasih pertanyaan, kita jawabnya dengan yang lain-lain. Sungguh-sungguh itu benar saya tuh belum mengerti mengenai Tuhan kurang itu. Ajar. Jadi kurang ajar gitu ya. Anda kurang ajar nggak? Enggak kan, sekarang udah tua, jangan kurang ajar. Karena hidupnya sebentar lagi exit ke sana. Amin. Jadi yang utamakan Yesus. Dan saya boleh bangga juga. Dulu tahun 80 berapa, banyak ini orang San Bernardino, mungkin kalian belum ada. Orang-orang San Bernardino itu kebanyakan orang Manado. Ini kesaksian dari mereka. Mereka walaupun jadi dari kampung, ya dari kampung. Ini orang Manado aja loh yang saya tahu ya. Saya gitu. Bukan saya, ini cerita. Mereka itu kan nggak tahu bahasa Inggris, nggak biasa. Jadi bahasanya bahasa kampung gitu. Tapi ditembak suruh ke Amerika. Gimana? Mereka kan senang banget. Jadi tibalah di Amerika. Jadi yang datang itu mestinya biasanya lakinya dulu kan. Ceritanya dia dengan confidence, dengan yakin bahwa wah saya tuh senang hidup di Amerika, kerja, senang gitu. Terus sudah gitu, satu waktu udah lama dia di sini, dia panggil kan istrinya.
lalu dia itu pagi-pagi, istrinya mau datang malam, dia belanja, dia ke grocery, dia belanja, terus dia beli tuh makanan-makanan anjing. Lalu temannya bilang, hei, ya apa ngana so beli banyak-banyak ini? Iya, kita pe istri mau datang sebentar ini. Kan dia suka, ini kan makan, dia pikir airway. jadi dengan yakin dan percaya, dia benar-benar, waduh, saya mau mau mempersembahkan, karena istrinya suka makan airway gitu. Jadi dia sediain, ini kan ada ini itu, biar dia nggak tahu bahasa Inggris, tapi dia beli karena ada gambar anjing. Jadi itu loh, kalau kita mau meyakinkan Tuhan, kita harus seperti orang Manado ini, yakin dan percaya bahwa itu makanan anjing, airway. Lalu temannya bilang, itu buat dogi, makanan dogi. Oh, kita kira itu airway, enak sekali. Kita pikir kok di Amerika nggak usah masak, tapi udah ada di kaleng gitu. Jadi begitu.